Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kekasih, rekan, sahabat, handai tolan, dan pemirsa di malam hari yang bahagia ini. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, urapan Allah, hikmat Allah, ketaatan kepada Allah menjadi bagian kehidupan kita yang terus menerus, dan iman kita terus bertumbuh dan bertumbuh sampai kepada mencapai kemaksimalannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat pagi hari ini, malam hari ini, saya akan membawakan firman Allah, ya, firman Allah di dalam Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang ke 13 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Allah. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah menikmati yang baik dari Tuhan. Haleluya. Saya selalu memiliki a box of faith. Jadi setiap kali saya di dalam hidup ini, ada selalu box di dalam hati saya itu untuk menuliskan keinginan-keinginan saya kepada Tuhan, atau menyatakan segala sesuatu kepada Tuhan, dan saya akan menuliskannya di loh hati saya. Dan selalu saya mengatakan hal-hal yang baik, yang saya mau nikmati dari Tuhan. Misalnya, Tuhan, tetaplah Engkau berikan kekuatan, kesehatan, tetaplah Engkau berikan bagi anak-anakku untuk terus berjalan dalam terang dan kebenaran-Mu. Teruslah Engkau melakukan hal-hal yang baik bagi generasi kami ke depan, anak cucu kami, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang ada di box iman saya, ya. Dan juga kepada jemaat harus dipelihara, dilindungi, kepada sahabat-sahabat, kepada pemeriksa juga terus mengalami doa supaya terus mengalami kekuatan kesehatan, dan terus bertumbuh dalam kasih yang tulus, dalam kasih yang benar di hadapan Tuhan, dalam ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Jadi itu. Nah, untuk bisa menikmati yang baik dari Tuhan, itu sekali lagi saya katakan, kita harus melakukan apa yang Dia inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi kalau Dia tidak menginginkan itu, jangan kita lakukan. Yang pertama Dia katakan, jagalah lidah kita terhadap ucapan yang jahat. Banyak orang mulutnya dipakai untuk hal-hal yang jahat, mencaci maki orang, memfitnah orang, ya. Bayangkan kalau saya difitnah orang kawin lagi, lalu istri saya lagi marah-marah kepada orang itu, datang mau menyerbu orang itu karena dia nggak terima. Terus saya bilang, jangan, anggap aja promosi. Yang penting suamimu tidak melakukan, udah sering kali kok saya difitnah. Yang penting saya kan nggak kawin lagi, itu saja sudah cukup. Itu sudah cukup. Nanti mau apa, mau dikatakan orang, mau menyelekkan nama baik, nggak. Yang penting nggak kau lakukan. Tuhan cukup menjadi pembelamu. Tuhan menjadi rajamu, walaupun banyak orang melakukan dengan kata-kata yang jahat. Tapi Tuhan akan senantiasa melakukan hal yang baik bagimu. Dan ingat sajalah, bahwa ada orang mereka-rekakan hal yang jahat. Mazmur 50 ayat 20 itu, bahwa ada orang mereka-rekakan yang jahat. Saudara-saudara Yusuf melakukan mereka-rekakan hal yang jahat, tapi Tuhan melakukan hal yang baik dari kejahatan itu. Jadi enggak usah takut. Udah, saya bilang enggak usah datang. Enggak, saya mau datang. Kalau kamu datang, saya yang marah. Orang gila kok dihadapi, ya. Ikut gila kita, ikut senewen kita, ya. Nggak usah, mau dilapor nggak usah. Ya, walaupun ada banyak orang nggak akhirnya karena mulutnya dia dipenjara kan gitu.
Tapi buat saya, buat apalah itu, ya. Ya, semoga dia bertobat dan ya itu aja. Ya, mau Anda bilang apa saya ini, nggak apa-apa. Mau Anda bilang agen setan, agen iblis, nggak ada masalah bagi saya. Yang penting mau saya bilang, eh, ketika kita hidup berkenan di hadapan Allah, ketika kita mau menikmati yang baik, jaga mulutmu dari hal yang jahat. Ya, yang kedua, jangan bersungut-sungut. Banyak kali orang hidupnya bersungut-sungut di hadapan Allah. Dia tidak memakai senjata Allah, tidak memakai breastplate atau shoes atau sepatu atau pedang iman atau ketopong keselamatan atau perisai iman yang bisa menghancurkan hidup seseorang tanpa itu. Makanya Tuhan berikan itu, baca itu dalam Efesus 6 itu ayat 10 sampai 18 itu yang paling apa. Nah, itu yang mau saya katakan. Jadi mari ya, jangan gunakan mulut kita ini untuk hal-hal yang jahat. Dan juga lidah kita jangan bersungut-sungut ya. Jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel itu saya bilang expert dalam memering. Jadi mereka ahli dalam bersungut-sungut. Sedikit saja masalah bersungut-sungut, itu bikin Tuhan murka. Ya, lidahnya nggak dipakai untuk memuliakan Tuhan kan dalam apa dikatakan bahwa jagalah mulutmu karena dari situlah terpancar sumber kehidupan. Jadi ya, ini kalau lidah kita pakai untuk itu, ya kita hancur. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya, ia akan makan buahnya. Jadi jangan gunakan lidah untuk yang enggak baik. Ya. Mencaci maki orang. Lalu yang kedua kata firman Allah, jagalah bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Kadangkala suaminya ditipu, istrinya ditipu. Ya. Tadi ada pasien saya, padahal sudah dibayar, tapi dia harus minta lagi. Nggak ada uang, dia bilang. Ini padahal udah dibayar ini, tapi masih minta. Ada suami-suami yang seperti itu. Ya, istrinya di kompas gitu, kalau orang Batak itu di kompas gitu. Ya, jadi seharusnya kan satu itu harus ya uang. Kalau saya nggak ada, ya apa saya, mas saya nggak punya uang, atau sebaliknya begitu, kan begitu. Jadi ada beban-beban bersama yang harus kita tanggung bersama supaya semua saling bertanggung jawab, bukan saling tipu menipu. Bibirnya nggak dipakai untuk kepentingan sendiri. Saya tahu banyak di ini begitu melakukan tipu menipu, baik itu terhadap suaminya, baik itu suaminya terhadap istrinya, istrinya terhadap suaminya, ayahnya terhadap anaknya terhadap ya. Tapi mau saya bilang, kita nggak bisa hidup seperti generasi itu. Bibir kita harus memberkati. Bibir kita pakai untuk meminta kepada Tuhan, memberkati orang lain, memuji Tuhan, memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Itu seharusnya. Sehingga ketika kita melakukan itu, kita firman Allah katakan kita menikmati yang baik dari Tuhan. Apa saja kita happy, kita juga mengalami damai, mengalami sukacita, panjang umur dipanjangkan, ya kira-kira 120 tahun. Ya, artinya mau saya bilang adalah Tuhan segarkan kita dengan semua itu. Tuhan berikan kita yang terbaik, ya. Kita tidak akan sampai kekurangan, kita tidak sampai terintimidasi, dihilangkan dari rasa takut, dan karena menikmati yang baik, dan kita menikmati rasa aman dari perlindungan Tuhan. Nah, itu yang kita miliki dalam kehidupan ini ketika kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan, mari kita jauh yang jahat. Jangan justru dekat yang jahat. Orang main judi, dia ikut main judi. Orang main remi, taruhan, dia ikut. Orang main bola, nonton taruhan, dia ikut.
Ya, jangan. Nggak boleh. Jangan juga kita mengandalkan diri kita seolah-olah kita yang paling hebat, yang paling luar biasa. Jangan juga kita meremehkan Tuhan. Di mana itu Tuhan? Nggak ada itu. Dulu juga dia bilang begitu. Sampai sekarang saya nggak apa. Saya sudah bilang menantang Tuhan, nggak datang. Ya, jangan pikir ya Anda meremehkan Tuhan. Anda bebas dari segala hukuman pasti. Ya, itu kalau Anda baca tadi pagi. Bagaimana orang pasti itu dihukum oleh Tuhan, pasti datang hukuman itu, nggak bisa tidak, ya pasti. Jadi nggak usah mau hidup seperti itu. Jadi juga jangan melakukan kekerasan fisik maupun verbal kalau itu nggak ada hakmu. Ada banyak orang melalui tangan terhadap istrinya, diinjak-injak, sampai kadangkala berdarah di tinjunya. Kalau udah begitu saya masukkan penjara itu orang. Kalau dia dibilang nggak mau, saya lapor di sana polisi. Dan itu nggak 1-2 kali saya bikin begitu. Kenapa? Saya paling nggak suka orang menangani istri. Kalau anak yang ditangani memang ada haknya. Anaknya ditangani itu memang kata firman Allah. Tapi jangan menginginkan kematiannya. Kalau kamu mau hajar dia dengan harapan dia bisa bertobat dari situ, ya lakukan. Sama dengan itu siapa itu? Si mana itu? Si Adam dan Hawa. Tuhan gak hajar, tapi dia buang mereka. Dia buang. Jadi itu sebabnya jangan lakukan yang jahat. Jangan menumpahkan darah orang yang benar, apalagi menumpahkan darah orang benar. Jangan. Walaupun Anda merasa senang, bahagia bisa begitu, tapi ingat bahwa darah orang benar itu sahih bagi gerejanya. Yang terakhir dikatakan, mari kita lakukan yang baik. Nah, lakukan yang baik. Menolong orang itu baik, mengalirkan air bagi orang lain itu baik, ya menanam pohon-pohon dan ya, saya suka di sini menahan pohon-pohon, sayur, cabai. Nah, kalau orang-orang meminta silakan, atau pohon pandan, yaitu atau pohon ya yang harum itu kalau ditaruh ke Ya, saya suka. Orang kadang ambil yang nggak tanggung-tanggung lagi saat batangnya diangkat. Ya, serai apa saja yang bisa ditanam bukan di tanah saya sih sebenarnya, di pot atau di samping rumah orang, tapi orang itu nggak saya tanami. Ya, jadi ada manfaatnya. Itu yang mau saya katakan kepada kita, bahwa lakukan yang baik, jangan justru melakukan yang jahat. Nah, kalau ketika kita melakukan itu, hiduplah damai dengan semua orang, itu yang baik itu. Menolong orang yang sedang susah, memberkati orang yang kekurangan. Ya, misalnya ada orang bilang begini, Pak, uang saya cuma segini. Sebenarnya saya kalau kalau masih untung, ya nggak ada masalah sebenarnya, biarpun sedikit. Tapi kadangkala bukannya beruntung, malah kita rugi. Tapi karena sudah dikatakan itu, ya sudahlah. Ya, masa kita mau biarkan orang itu mau pergi tanpa pertolongan? Berkat itu dari Tuhan. Jadi jangan semena-mena. Tapi kalau sudah dijanjikan lalu dilakukan, nah itu dia melanggar perjanjian. Tidak boleh itu. Dia harus diingatkan, ya. Sudah. Nah, ini Pak biayanya sekian, ya sudah dibilang kerjakan, udah dikerjakan dia. Ada kadang-kadang orang seperti itu. Tapi saya mau katakan, ya lakukanlah yang baik, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Supaya apa? Sebagaimana tema kita, menikmati yang baik dari Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita happy, kita bahagia, kita senang, karena Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memberikan yang terbaik, dan tidak diberikan kekurangan bagi kita. Kalau kita mengalami kekurangan, kita berseru kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Tuhan yang mensejahterakan roh, jiwa, dan tubuh kita. Tuhan yang menyediakan sandang, pangan, dan papan ketika kita karena
Kalau yang lalu saya katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada. Cukup ketika engkau mau minta rumah, cukup ada rumah. Yang mau minta mobil, cukup ada mobilnya. Ya, mau minta apa, cukup ada seterusnya. Ya, jadi itu artinya kita menikmati yang baik dari Tuhan. Jadi, mari lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita supaya kita bisa menikmati yang baik dari Tuhan. Dan ingat, ketika engkau melakukan bagianmu dengan tulus ikhlas, Allah akan melakukan itu kepada setiap orang yang melakukan yang diperintahkan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga setiap kami hidup dalam kebenaran Tuhan, setiap kami hidup dalam keamanan Tuhan, mendapat berkat dari Tuhan, kemurahan Tuhan, karena kami melakukan apa yang Engkau perintahkan, menjaga lidah kami, menjaga bibir kami, lalu kami juga melakukan apa yang baik dan menjauhi yang jahat. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua para pemirsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan menolong kami satu demi satu. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Pemimpin kami, Presiden dan Bapak Presiden diberikan hikmat akan budi. Para menteri, para pejabat, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, semua diberkati oleh Tuhan. Eksekutif, legislatif, yudikatif diberkati oleh Tuhan. Aparat keamanan, baik pertahanan diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan juga diberkati. Aras nasional diberkati oleh Tuhan. Dapat menjadi suara kenabian dalam menyampaikan suara Tuhan, kebenaran dan keadilan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga gereja-Mu bukan malah menjadi batu sandungan karena hidup dalam ketidakbenaran, tapi gereja-Mu harus tetap bisa menjadi corong dari kebenaran Tuhan dan keadilan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa agar gereja Pantekosta dimanapun ada, Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bagi mereka yang sakit apapun. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan mampu menolong mereka, menyembuhkan mereka. Dan kalau engkau yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit apapun, Tuhan, tumpangkan tangan atas mereka, karena kami tahu Tuhan kami tidak mengenal waktu, ruang, atau jarak. Saat ini kami berdoa, di sana menanggapi, merespon, dimanapun mereka meresponinya Tuhan. Tuhan menjamah mereka, sakit penyakit mereka, baik itu dari COVID, baik itu dari yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, yang dirasuk setan dibebaskan, yang digunakan dibebaskan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang tumor disembuhkan secara mujizat oleh Tuhan, yang mandul dibuka kandungannya di dalam nama Yesus kembali, dan juga mereka yang jantung dipulihkan, yang ginjal dipulihkan, yang sakit hepatitis juga dipulihkan. Semua Tuhan, apapun sakit penyakit yang tidak bisa hamba sebutkan, Tuhan bisa menolong mereka dalam nama Yesus. Selalu ada mujizat bagi mereka yang percaya kepada-Mu. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, dan saya akan berdoa bagimu. Ingatlah bahwa Tuhan datang untuk mencari orang berdosa, bukan mencari orang benar. Supaya apa? Semua kita masuk dalam golongan yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih. Mari, kalau engkau orangnya, kita berdoa tentang taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus, engkau lihat mereka yang menaruh tangan mereka di dada, datanglah kepada mereka dan sambangi mereka, masuk dalam hati mereka, urapi mereka, pakai mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti engkau melawati Saulus, lawati juga mereka dan pakai mereka sebagai alat-Mu untuk memuliakan engkau dan memasukkan engkau ke seluruh bangsa-bangsa, bahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Apa yang tidak mungkin bisa dimungkinkan oleh Tuhan, karena Tuhan juga mau memakai mereka yang menyerahkan diri kepada-Mu Tuhan. Dan kalau mereka yang berdampak, Tuhan Yesus, kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu, dan Tuhan, lihatlah mereka yang mengangkat tangan mereka, karena engkau yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih sudah berat, aku akan berikan kelegaan bagimu.
dan berikan kelegaan bagi mereka dengan menolong mereka apapun menjadi persoalan hidup mereka, mungkin beban-beban ekonomi, bukan utang piutang dan lain sebagainya. Tuhan mampu memberkati yang saat ini apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong buka, dan Tuhan tolong Bapa sehingga mereka tetap memuliakan Engkau. Mereka tidak keluar dari jalur firman Allah dengan cara mencuri, membunuh, membinasakan dirinya atau bunuh diri dan lain sebagainya. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong memberkati mereka, dan kalau Engkau orangnya, ikuti doa saya. Dan firman Allah berkata, di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain dalam Dia Yesus. Dan keputusan sudah tepat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Saya mengaku segala dosa dan kesalahanku di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan Tuhan. Dan sucikan dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini, kubuka hatiku, masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan menjadi Raja dalam kehidupanku Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih bahwa Tuhan mau menolong. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan orang muda, kami berdoa agar Tuhan memakai mereka, sehingga mereka punya pandangan hidup seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf, Nehemia, Esther, dan lain sebagainya. Dan juga Tuhan seperti pelaku-pelaku bisnis seperti Abraham, Isa dan Yakub, Ayub, dan seperti orang-orang besar dalam hal-hal perkara rohani seperti Tuhan Yesus, Yesaya, Yeremia, Samuel, Saulus atau Paulus. Tuhan memberkati, Tuhan tolong sehingga orang-orang muda di bangsa kami ini mereka punya gambaran yang jelas mereka mau jadi apa, siapa panutan mereka, dan apa yang harus dilakukan oleh mereka, dan apa yang harus ditiru dari tokoh panutan mereka. Dan itulah sebabnya Tuhan tolong sehingga mereka mengerti akan kehidupan ini bersama dengan Allah. Mereka cakap dalam menjalankan kehidupan ini. Dan terima kasih Bapa di surga sehingga orang-orang muda tidak terlibat dalam dunia kejahatan sebagainya, dalam pengedaran narkoba dan lain sebagainya Tuhan, melainkan mereka melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, dan hidup mereka takut akan Tuhan sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga sehingga ketika bangsa ini dipercayakan kepada tangan mereka, mereka yang bergerak di bidang pemerintahan akan melakukan yang terbaik, mereka yang bergerak dalam bidang rohani mereka melakukan yang terbaik, mereka yang bergerak dalam bidang bisnis mereka melakukan yang terbaik demi kemajuan bangsa ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang malam ini mungkin sedang asik menonton televisi, mendengar radio atau membaca koran dan membaca komik dan lain sebagainya, atau sedang bermain, tapi saya mau katakan sebelum kita tidur, mari kita membiasakan diri membaca firman Allah, berdoa, menyerahkan diri. Dan kalau Anda tidak bisa tidur, jangan lupa ya, tidur itu karunia Tuhan menolong engkau. Dan damai sejahtera Allah yang menampung segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Kalau dijahati orang itu tidak enak, jangan menjahati orang lain. Kalau dicaci itu tidak enak, jangan mencaci orang. Kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit orang lain. Ini the golden rule kita lakukan. Dan juga Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Dan juga apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah apa yang kau minta itu, hal itu akan diberikan kepadamu. Dan juga saya mau katakan, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Jangan sebaliknya Anda menangis kalau orang diberkati, dan Anda senang kalau orang lain hidupnya susah. Jangan. Dan juga saya mau katakan, biarlah setiap kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan bagi Anda yang mengedar narkoba, saya mau katakan, dan saya akan terus berkatakan, berhentilah. Jangan ikut menjadi pengedar narkoba,
tapi hiduplah menurut kehendak Tuhan, lakukan yang baik dan lakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau engkau tinggal di situ terus dalam penggunaan narkoba, dia bisa menghancurkan hidupmu, menghancurkan masa depanmu, keluargamu, generasimu kalau engkau sudah punya, dan juga bangsa dan negara ini. Dan Tuhan Yesus mampu memakai engkau. Percayalah, dia punya kekuatan, dia punya firman Allah untuk membebaskan engkau dari segala belenggu narkoba, karena dia baik. Dia bisa memakai hidupmu untuk menjadi seorang berkat bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati, dan katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap firman. Dalam nama Yesus, salam Indonesia, salam Nusantara, haleluya, amin.